Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Rahmat Hidayat. Saya dari Teknik Elektro A Indralaya, Universitas Sriwijaya dengan NIM 03041282227. Jadi saya kali ini akan membuat tugas untuk UAS Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Alip Dian Pratama SHMH. Materi saya pada kesempatan kali ini adalah bagaimana urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Langsung saja masuk slide pertama. Presentasi pada kali ini akan berisi yang pertama, apa itu ketahanan nasional, apa itu bela negara. Yang kedua, mengapa diperlukan ketahanan nasional dan bela negara. Yang ketiga, sumber historis sosiologis, politik, ketahanan nasional dan bela negara. Yang keempat, tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Yang kelima, esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Dan yang terakhir, kesimpulan. Next, langsung masuk saja pada slide yang pertama. Yang pertama ada pengertian ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Pada hakikatnya, 245 ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidup menuju kejayaan bangsa dan negara. Berhasilnya pembangunan nasional akan meningkatkan ketahanan nasional. Selanjutnya, bela negara. Bela negara dapat didefinisikan sebagai segala upaya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menambahkan kecintaan terhadap tanah air, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, termasuk penanggulangan ancaman, baik bela negara secara militer maupun secara non-militer. Selanjutnya, bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional. Dalam buku Permasyarakatan UUD NRI 1945 oleh MPR tahun 2012 dijelaskan bahwa pada pasal 27 ayat 3 ini dimaksudkan untuk memperteguh konsep yang dianut bangsa dan negara di Indonesia di bidang pembelaan negara, yaitu upaya bela negara bukan hanya monopoli TNI tetapi merupakan hak sekaligus kewajiban setiap warga negara. Oleh karena itu, tidak benar jika ada anggapan bela negara berkaitan dengan militer atau militerisme, dan seolah-olah kewajiban dan tanggung jawab untuk membela negara hanya terletak pada tentara nasional Indonesia saja. Selanjutnya, mengapa diperlukan ketahanan nasional dan bela negara? Ketahanan nasional diperlukan bukan hanya sebagai konsepsi politik saja, melainkan sebagai kebutuhan yang diperlukan dalam menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintahan seperti tegaknya hukum dan ketertiban atau bisa disebut law and order. Terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran, welfare and prosperity, terselenggaranya pertahanan dan keamanan, defense and security. Terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial, juridical justice and social justice, serta terdapatnya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasikan diri atau bisa disebut freedom of the people. Selanjutnya, sumber historis, sumber sosiologis, dan sumber politik ketahanan nasional dan bela negara. Secara historis, gagasan tentang ketahanan nasional bermula pada awal tahun 1960-an di kalangan militer Angkatan Darat, di SSKAD, yang sekarang bernama Seskoad. Menurut Sunardi tahun 1997. Masa itu sedang meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan Cina. Pengaruh komunisme menjalar sampai kawasan Indochina, sehingga satu persatu kawasan Indochina menjadi negara komunis seperti Laos, Vietnam, dan Kamboja. Tahun 1960-an terjadi gerakan komunis di Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Bahkan negara komunis Indonesia mengadakan pemberontakan pada 30 September 1965 yang bisa kita kenal dengan peristiwa G30S PKI. Namun, akhirnya dapat diatasi. Selanjutnya adalah sumber sosiologis.
Ketahanan nasional bermula dari ancaman setelah Perang Dingin terhadap budaya dan kebangsaan. Inti ketahanan nasional pada dasarnya berada pada tataran mentalitas bangsa Indonesia itu sendiri dalam menghadapi dinamika masyarakatnya sendiri. Dengan mendasarkan pengertian ketahanan nasional sebagai kondisi dinamik bangsa yang ulet dan tangguh dalam menghadapi berbagai ancaman, maka konsep ini tetaplah relevan untuk dijadikan kajian ilmiah. Hal ini disebabkan bentuk ancaman di era modern semakin luas dan kompleks. Bahkan, ancaman yang sifatnya non-fisik dan non-militer lebih banyak dan secara masif amat mempengaruhi kondisi ketahanan nasional. Ketahanan nasional tetap relevan sebagai kekuatan penangkalan dalam suasana sekarang ataupun nanti. Selanjutnya adalah sumber politik, ketahanan nasional dan bela negara. Sumber politik ketahanan nasional adalah Lembaga Pertahanan Nasional atau yang biasa bisa disebut Lemhanas. Konsep ketahanan nasional kemudian dimasukkan dalam GBHN atau yang bisa disebut Garis Besar Haluan Negara, yaitu TAP MPR nomor 4 garis miring MPR garis miring 1978. Lembaga Ketahanan Nasional atau Elhamnas RI sebagai lembaga yang mengembangkan konsep ketahanan nasional Indonesia sudah membuat badan khusus yang bertugas untuk mengukur tingkat ketahanan Indonesia. Badan ini dinamakan Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional sebagai bagian dari Lemhanas RI. Untuk logo Lemhanas RI sendiri bisa dilihat di sini. Selanjutnya adalah tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Arus globalisasi yang terjadi sekarang seolah-olah membalut suatu negara saling terhubung atau interconnected, tanpa batas atau borderless, dan saling tergantung interdependensi, baik satu negara maupun lainnya di dunia ini. Sebagai negara kepulauan terbesar dan dengan jumlah penduduk urutan keempat di dunia, ancaman gangguan gangguan, hambatan, dan tantangan dari globalisasi itu sendiri akan berdampak luas pada masyarakat Indonesia. Berhubungan dengan itu, geostrategi Indonesia diperlukan untuk mewujudkan dan mempertahankan integrasi bangsa dalam masyarakat majemuk dan heterogen berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Geostrategi Indonesia dirumuskan dalam bentuk ketahanan nasional. Selanjutnya adalah esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional diperlukan dalam menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintahan, seperti tegaknya hukum dan ketertiban, terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran, terselenggaranya pertahanan dan keamanan, terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial, serta terdapatnya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasi diri dan kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional. Jadi dari presentasi tadi dapat ditarik kesimpulan yakni ketahanan nasional dan bela negara adalah bahwa setiap negara harus memiliki kemampuan untuk menghadapi berbagai ancaman baik dari dalam maupun luar negeri, termasuk ancaman teroris, konflik militer, atau bencana alam. Ketahanan nasional melibatkan seluruh aspek kehidupan nasional, termasuk politik, ekonomi, militer, sosial, dan budaya. Hal ini berkaitan dengan upaya untuk membangun ketahanan suatu negara terhadap ancaman dan tanggapan dalam semua aspek tersebut. Oleh karena itu, ketahanan nasional bukan hanya tanggung jawab militer, tetapi juga melibatkan semua lapisan elemen masyarakat dan pemerintah.